Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang PPKN bersama Ros Rostini. Bahasan kita masih di bab 2 kelas 11 dengan materi periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kita hari ini adalah: pertama, peserta didik dapat menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu. Kedua, peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai kurun waktu. Berikut saya tampilkan pelaksanaan demokrasi. Nah, di sini adalah contoh pelaksanaan demokrasi pada periode demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965, yang mana pada waktu demokrasi terpimpin kita dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kemudian kita lihat lagi pelaksanaan demokrasi pada periode Orde Baru tahun 1965 sampai dengan 1999, di mana pada periode demokrasi Orde Baru ini kita dipimpin oleh Bapak Presiden Soeharto. Kalau kita berbicara mengenai sejarah ketatanegaraan negara kita bisa melihat bahwa semua konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu menganut prinsip demokrasi. Kita bisa melihat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Kedua, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian kita juga bisa lihat dalam pasal 1 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat ayat 1-nya yang mengatakan bahwa RIS yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Kemudian ayat 2-nya yang mengatakan bahwa kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama DPR dan Senat. Kemudian kita juga bisa melihat dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar Serikat 1950 yang mengatakan bahwa ayat 1-nya Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Kemudian ayat 2-nya yang mengatakan kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR. Inilah bukti bahwa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menganut prinsip demokrasi. Dari keempat konstitusi tersebut, kita dapat melihat secara jelas bahwa secara normatif Indonesia adalah negara demokrasi. Akan tetapi yang menjadi persoalan, apakah konstitusi tersebut melahirkan suatu sistem yang demokratis? Nah, untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, kita bisa melihat dari indikator sistem pemerintahan yang demokratis menurut Apan Gapar. Indikator pertama adalah akuntabilitas. Artinya di sini adalah setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan. Kedua adalah rotasi kekuasaan. Artinya peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara damai dan teratur. Kemudian ketiga adalah rekrutmen politik yang terbuka. Artinya di sini adalah setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan
politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Berikutnya adalah pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan secara teratur dan pemilu di sini kan merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Kemudian indikator terakhir adalah pemenuhan hak-hak dasar. Artinya di sini bagaimana setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Berikut adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan 1945-1949, hal yang harus diperhatikan adalah pertama adalah pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Kedua, partai-partai politik tumbuh dan berkembang cepat, tetapi fungsinya yang paling utama adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta menanamkan semangat anti penjajahan. Pada periode 1945 sampai dengan 1949 telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Pertama adalah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Kemudian ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai dengan 1959. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Kemudian, kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Kemudian ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Kemudian keempat, pemilu hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955, tetapi dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Kemudian berikutnya adalah masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, walaupun tidak semua memanfaatkan secara maksimal. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965. Pertama adalah mengaburnya sistem kepartaian. Kedua, dengan terbentuknya DPRGR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Kemudian ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kemudian masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Dan terakhir adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Berikutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Pertama adalah kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Kedua,
rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilu pada masa Orba atau Orde Baru telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur sebanyak 5 tahun sekali. Kemudian pelaksanaan hak dasar warga negara atau perwujudan jaminan HAM. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Pertama adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya akan membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Kemudian krisis moneter membawa akibat pada terjadinya krisis politik. Tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kemudian, banyaknya kerusuhan yang terjadi hampir di semua wilayah Indonesia. Itulah materi dari pelaksanaan periodisasi demokrasi Pancasila di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai bertemu di video-video berikutnya. Kamsahamnida.